Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Obati Paku akan membuat tugas kelompok dari mapel IPAS. Kami dari 10 TE2 dan juga ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prinsa Nomor Fitri Nata, absen 26. Saya Robert Radityo, absen 31. Saya Wisnu Adi Prasetyo, absen 32. Oke, masuk ke wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Radityo. Saya Wisnu Adi Prasetyo. Dan ini narasumber pertama. Enggak, namanya siapa? Nama saya Yudena Natali, Masuk sekarang. Mengapa Mbak E memilih sekolah aja? Pesan selamat ya Mas. Iya. Saya di sini tuh sebenarnya itu bukan keinginan saya. Di sini itu karena saran dari orang tua. Karena dulu kakak itu alumni sini, jadi saya disuruh untuk masuk di sini. Apa jurusan? Jurusan saya itu di KP, desain komunikasi visual. Saya itu kelas 12 di KP. Kenapa Mbak E milih jurusan IKP? Jurusan di KP itu karena kan sebenarnya saya bukan pengen SMK ya, tapi pengen SMA. Itu saya tuh searching dulu jurusan apa aja sih yang ada di SMK 4. Terus saya searching ternyata ada di kafe. Di kafe kan berkaitan dengan desain nih. Nah, itu tuh berkaitan dengan passion saya, hobi saya, yaitu desain. Terus bikin kalian tahu lettering yang tulisan estetik gitu. Saya hobinya kayak gitu. Terus juga kadang sering ngevlog, jadi saya merasa cocok untuk sekolah. Apa yang memotivasi kakaknya? Untuk apa? Sertakan. Yang memotivasi kakak itu tentunya dukungan dari kedua orang tua, terus juga kakak yang selalu support untuk bantu apa sih namanya baby atau alat-alat yang diperlukan untuk dunia di kafe itu kakak saya yang membantu. Yang memotivasi saya menekuni jurusan di kafe itu orang tua dan keluarga saya. Mbaknya nyaman di sini? Dari segi sekolahnya saya nyaman dan dari segi pertemanannya saya Apakah guru-guru di sini semuanya ramah? ramah. Bisa disebutkan kelebihannya Mbak E? Kelebihan saya itu saya itu punya banyak hobi. Jadi terkadang kalau saya lagi ada waktu luang itu saya suka bingung sendiri mau ngelakuin hobi yang mana. Contohnya nih ya, saya bisa masak, saya hobi masak. Saya bisa itu bikin kayak kerajinan DIY gitu. Terus bikin journaling, scrapbook, terus bikin kalau nggak gambar, kalau nggak melukis, kalau nggak mewarnai, banyak banget. Apa saja rencana KKN 3-5 tahun? Untuk 3-5 tahun ke depan, kemungkinan saya akan bekerja terlebih dahulu. Saya tidak ingin mengambil kuliah karena saya sudah merasa kalau diri saya itu sudah membebani orang tua sudah cukup lama. Jadi saya ingin berbakti pada kedua orang tua saya dengan cara bekerja. Di saat setelah lulus nanti saya ingin bekerja terlebih dahulu. Baru kalau misal sudah mengumpulkan dana dengan uang sendiri, saya mengambil perkuliahan. Fasilitas di sekolah ini ada kekurangan atau kelebihan? Untuk fasilitas menurut saya itu ada kekurangan. Itu mau disebutin atau cuma ditanyain ada kekurangan apa? Sebutin. Terkadang itu air ya biasanya. Air itu setelah jam istirahat kedua itu sering mati, terutama di kamar mandi perempuan itu sering banget mati. Terus yang kedua itu jaringan ICT di sini itu juga sering nge-lag. Tadi saya baru ngerjain project di studio di lab BKV itu komputernya itu nge-lag karena jaringannya itu juga cukup minim. Kurangannya. Apakah KKN bangga sekolah di sini? Kalau KKN bangga atau tidak bangga? Saya bangga sekolah di sini karena dari segi sekolahnya sendiri
sekolah SMK 4 ini termasuk sekolah yang terakreditasi baik ya di mata publik, dan dia itu juga urutan sekolah dari gaulnya SMK 7. Jadi itu dari mata pandang kedua orang tua saya itu, saya pantas untuk sekolah di sini. Dari saya sendiri tuh juga baik, dari pertemanannya juga baik, semuanya ramah, saling membantu. Dan saya Di semester kemarin ada prestasi. alhamdulillah di semester yang pertama kemarin saya mendapatkan cukup banyak prestasi. Yang pertama itu saya menang Olimpiade KSAN 2024, itu saya mendapatkan 2 medali emas, yaitu medali emas pada bidang studi bahasa Indonesia dan bidang studi matematika. Dan selanjutnya pada Juli juga saya mengikuti Olimpiade lagi. Itu saya mengikuti Olimpiade ONSA, itu saya mendapatkan 2 medali emas lagi, yaitu bidang matematika dan bahasa Indonesia lagi. Terus waktu Desember kemarin saya mendapatkan pengumuman saya menjadi duta gesit favorit dari satu kota Semarang. Terus juga saya 1 Desember kemarin alhamdulillah bisa memenangkan lomba recycle produk tingkat kota Semarang. Bagaimana cara kakaknya menghormati? Cara saya menghormati dulu itu yang sering banget anak-anak sekarang melupain dan jauhin itu, biasanya kalau di grup chat itu kan kadang dulu masih ada informasi ya, tapi itu jarang banget ada yang merespon. Padahal jika kita merespon dulu atau paling nggak kita memberi reaction lah, tahu reaction kan, dan itu udah termasuk menghormati. Simpel banget loh. Kan kalau kalian introvert kan mesti kan malu-malu kalau mau nyapa kan. Nah itu adalah hal yang paling simpel menurut saya untuk menghormati diri itu seperti itu. Dan jika pengen simpel lagi, kalau dulu lagi ngejelasin di kelas, kalian dengerin aja, jangan malah asik sendiri atau ngobrol sama temennya, kalian dengerin dulu. Apakah kita mencintai Kesan-kesannya tuh alhamdulillah saya tuh senang banget di sini karena sekolahan itu juga mendukung saya untuk terus maju terus berprestasi, termasuk seperti visi SMK Negeri Mas Semarang kan untuk prestasi diajarin. Terus juga sekolah itu memfasilitasi, termasuk di lab DKV itu kan juga ada komputer, itu memfasilitasi saya yang tidak punya laptop untuk walaupun dengan keterbatasan kita itu tetap bisa untuk terus belajar. Itu pesan-pesan saya. Terakhir loh, mengapa harus sekolah? Mengapa harus banget sekolah? Dan sekolah itu termasuk suatu kebutuhan ya. Jadi kalau misal dari diri kalian itu nggak pengen sekolah, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya harus banget sekolah nih, karena jika kita tidak sekolah itu kita tidak mendapatkan pendidikan ataupun pengajaran. Bisa sih sebenarnya kita cari informasi dari misal YouTube, Google ataupun AI yang masih trending zaman sekarang. Tapi sayangnya kita tidak bisa dipandu oleh mereka. Seperti kalau kalian praktek, kalian kan dipandukan sama guru kalian. Ya nggak mungkin toh dipandu sama YouTube nanti malah nggak jadi nanti, ya kan? Dan jadi kita memang harus banget sekolah karena kita itu yang namanya bimbingan. Nggak bisa kalau kita belajar otodidak sendiri. Makasih ya, Mbak. Ya sama-sama. Sukses ya, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini narasumber kedua. Perkenalkan nama saya Prinsa Naomi Putri Renata, absen 26. Saya Rongga Raditya, absen 31. Dan narasumber saya Perkenalkan nama saya Rangga, absen 27. masuk soal pertama, kenapa Anda memilih sekolah ini? Karena sekolah ini terlihat baik menurut saya. Oke. Nomor 2, apakah kamu juga mendaftar sekolah lain selain SMK 4? Ya, sebelumnya saya mendaftar ke SMK 7. Ngomong-ngomong, apa jurusan Anda? Jurusan aku otomotif, Kenapa Anda memilih jurusan otomotif? karena saya suka. Apa
yang memotivasi Anda masuk ke SMK 4? Ikut teman. Oke. Apakah Anda nyaman bersekolah di SMK 4? Sangat nyaman sekali. Apakah guru-guru di sini semuanya ramah? Ya, sangat ramah. Sebutkan kelebihan di diri kamu. Kelebihan saya itu jadi orang baik. Oke. Apa saja rencanamu selama 3 sampai 5 tahun ke depan? Kalau lulus di SMK ini? Kerja Cari apa? kerja. Bagaimana dengan fasilitas di sekolah ini? Apakah ada kekurangan atau kelebihan? Tidak ada sama sekali. Oke, Apakah ada bangga sekolah di SMK 4? sangat bagus. Apakah ada prestasi di semester kemarin? Tidak ada. Bagaimana cara menghormati guru? Cara menghormati guru ialah ketika ada guru lewat memberi salam. Apa kesan-kesan Anda saat bersekolah selama semester ini? Tidak berkesan sama sekali. Jawaban terakhir, mengapa harus sekolah? Karena agar mendapatkan ilmu. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.